Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran dalam jaringan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 2 bab 10, yaitu materi tentang berbaik sangka. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu 1. Siswa mampu mendeskripsikan pengertian berbaik sangka dengan benar. 2. Siswa mampu menunjukkan dalil berbaik sangka dengan benar. 3. Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan manfaat berbaik sangka dengan benar. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi pada hari ini, yang pertama, pengertian berbaik sangka. Yang kedua, dalil berbaik sangka. Yang ketiga, macam-macam berbaik sangka. Dan yang keempat, manfaat berbaik sangka. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang ingin Allah menganugerahkan baginya husnul khatimah, maka hendaknya ia berbaik sangka kepada orang-orang. Apa impian setiap orang hidup di dunia? Kaya, sukses, bahagia, atau sehat? Haruskah kita berbaik sangka? Banyak kekacauan dan pertikaian terjadi akibat buruk sangka. Sungguh buruk sangka adalah perilaku yang harus kita hindari. Berbaik sangka akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, dan harmonis. Itulah impian setiap orang. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Berbaik sangka tanpa batas, yaitu kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Berbaik sangka bisa disebut juga dengan husnuzon. Kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni husnu yang berarti baik dan azan yang berarti prasangka. Jadi apabila digabungkan yaitu prasangka baik. Sedangkan lawan kata dari berbaik sangka yaitu berburuk sangka atau su'uzon. Berbaik sangka adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Berbaik sangka memiliki maksud, sikap mental, dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif. Pokok bahasan yang kedua, yaitu dalil berbaik sangka. Dalil berbaik sangka terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Pokok bahasan yang ketiga, yaitu macam-macam berbaik sangka. Ada 3 macam berbaik sangka. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain.
Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas semua kenikmatan darinya. Contoh berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak putus asa saat gagal karena meyakini bahwa Allah memiliki takdir yang lebih baik. Yang kedua, kita ikhlas ketika mendapatkan cobaan atau ujian, sebab yakin ada hikmah yang baik dari peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, ketika kita diberi rezeki yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, hati tetap bersyukur dan optimis bahwa rezeki dari Allah tersebut adalah yang terbaik bagi diri dan terkandung berkah di dalamnya. Berbaik sangka kepada diri sendiri, terutama bagaimana seseorang dalam menyikapi kesulitan hidup yang dia alami. Bagi seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri, akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Contoh berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang pertama, belajar giat, berdoa, dan tawakal untuk menjemput takdir baik yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, gigih dalam mencapai apa yang diinginkan dengan berkeras hati, tabah, dan rajin. Kemudian yang ketiga, tidak pernah putus asa dan menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, mampu berinisiatif yang positif dalam bidang yang ditekuninya dan sesuai dengan keahliannya. Berbaik sangka kepada orang lain, yang mana sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh berbaik sangka kepada orang lain. Yang pertama, ketika kita mendengar kabar buruk, maka kita tidak buru-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain. Yang kedua, tidak sembarangan menuduh ibadah orang lain yang nampak sebagai sesuatu perbuatan yang riya. Dan kemudian yang terakhir, kita saling menghormati antar tetangga dan tidak saling mencurigai. Pokok bahasan yang keempat yaitu manfaat berbaik sangka. Ada banyak manfaat apabila kita berbaik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin setiap peristiwa itu terdapat hikmah. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadi pribadi yang istiqomah atau teguh pendirian. Yang kelima, ukhuwah Islamiyah akan semakin erat. Dan yang terakhir, kita akan terhindar dari segala bentuk penyesalan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.